hanya ada di Juara Group. Nah, Juara itu sendiri adalah jaringan usaha amanah ridha Allah. Ya. Nah, pengelola lokal itu sendiri apa sih? Jadi konsep yang kita pakai di Juara kan seperti mungkin saya sharing sedikit ya sebelum kita masuk ke ini. Bisnis yang ada di Juara itu pada prinsipnya itu ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama itu adalah pihak investor, terus kemudian yang kedua itu adalah pihak pengelola. Pihak investor di sini itu adalah menyerahkan, ya, pihak investor di sini itu adalah berkontribusi terhadap modal, ya, berkontribusi terhadap modal. Nah, sedangkan pihak pengelola ini berkontribusi terhadap kerja. Jadi di dalam menjalankan ini, jadi ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak investor dan pihak pengelola. Nah, Bapak-Bapak di sini mungkin yang join di sini banyak adalah yang berminat menjadi pengelola. Nah, terus kemudian di dalam bisnis ini sendiri di Juara Group, kalau misalnya ada kerugian, ya, ada kerugian, maka secara finansial, ya, secara finansial kerugian tersebut akan ditanggung oleh investor. Nah, sedangkan pengelola itu akan menanggung kerugian waktu, tenaga, dan pikiran. Ya, jadi tenaga, pikiran. Nah, besaran-besaran presentasi maupun perhitungan bagi hasil ini disepakati oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, tetapi pada prinsipnya sekarang itu yang kita sudah sepakati adalah besaran bagi hasil tiap bulannya, tiap bulan bersih itu adalah 50% untuk pengelola lokal, 50% untuk pengelola dan 50% untuk yang investasi, ya. Jadi seperti itu. Nah, kerjasama ini bisa diakhiri, ya, jika ada salah satu pihak yang menghendakinya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi adalah pengelola tidak boleh mewakilkan pengelola modalnya dia ke pihak lain kecuali atas persetujuan investor. Nah, ini misalnya ada pengelola lokal yang mau memindahkan kelolaannya dari A ke si B, ini tidak boleh tanpa persetujuan daripada investor. Nah, investor sekarang ini sebenarnya sudah punya wadah yang dalam hal ini mereka punya koperasi. Nah, terus kemudian tadi, karena akadnya kita ini adalah sirka, ya, maka tadi prosesnya ini adalah proses yang disepakati bagi hasil itu adalah di satu outlet. Jadi satu outlet ini nanti itu tiap-tiap outlet nanti besar pendanaannya itu sesuai dengan RAB-nya. Jadi tidak dipukul rata, misalnya satu outlet itu semuanya 500 juta. Tidak, tetapi dikondisikan sesuai dengan rencana anggaran belanjanya. Ya, nanti investor akan menyerahkan modalnya. Nah, investor di sini tadi bisa berupa jamak atau lebih daripada satu orang. Nah, terus kemudian nanti pengelola di sini dalam hal ini pekerja itu menerima amanah, ya, untuk membuat bisnisnya ini sustain, berkembang dan profit. Ya. Nah, terus kemudian pengelola nanti akan menerima modal usaha. Nah, modal usahanya ini seperti tadi, karena ini akadnya sirka, ya, berarti kan perjanjiannya adalah perjanjian bisnis, bukan perjanjian utang piutang. Nah, sehingga modal usaha yang diberikan ini adalah tidak ada embel-embel utang, bunga, denda, penalti, agunan, dan semacamnya. Jadi modal yang diberikan dari investor ini adalah memang modalnya adalah modal kerjasama bisnis. Nah, terus kemudian yang kedua,
di dalam hal ini, pengelola ini kita grupkan bagi ke dalam dua bagian. Ya. Yang pertama itu adalah pengelola pusat, yang satunya adalah pengelola lokal. Nah tadi kalau investor tadi berhubungan dengan pengelola. Nah sekarang di pengelola sendiri itu ada dua jenis, ya, pengelola pusat dan pengelola lokal. Nah pengelola pusat itu adalah, ya, pengelola pusat adalah pengelola orang yang membuat sistem, ya, orang yang membuat sistem. Ya, ini orang yang membuat sistem, membuat SOP, ya, SOP produk, mengatur sistem keuangannya, logistiknya, serta pengembangan sumber daya manusianya. Nah, pengelola pusat itu contohnya kalau misalnya kita di Soto Boyolali, itu di sana ada Pak Ali, terus kemudian ada Ubay, terus kemudian ada Ibu Ani. Nah, ya. Nah, ini kalau misalnya di Robi ada Mas Reza. Jadi orang yang mendevelop produk, ya, mendevelop sistem, ya, terus kemudian mendevelop SOP-nya, terus kemudian logistiknya seperti apa. Nah, ini yang kita sebutnya dengan pengelola pusat. Nah, terus kemudian yang lainnya adalah pengelola lokal. Nah, pengelola lokal itu adalah orang yang di suatu kota atau suatu area yang nanti yang membuat outlet dari suatu merek atau dari suatu produk dari Juara Group ini. Ya. Nah, nanti dia itu mulai dari persiapan pembukaan outlet sampai menjalankan day-by-day-nya outlet, ya, sehingga outlet tersebut menghasilkan profit. Nah, dari profit itu nanti akan di-sharing ke ke investor. Ya, jadi kita tadi konsepnya seperti itu. Nah, terus kemudian karena kita sekarang fokus ke pengelola lokal, ya, pengelola lokal. Nah, apa tugas dari seorang pengelola lokal? Ya, yang pertama itu sebenarnya dia punya dua tugas utama. Ya, ada dua tugas utamanya. Yang pertama adalah tadi, kalau dia punya outlet, dia harus memastikan outletnya secara harian berjalan dengan baik. Dari sisi quality, ya, produk, dari sisi kebersihan outlet, dan dari sisi keramahan karyawan melayani para customer. Terus kemudian cost controlling, ya. Ini mulai dari pembelian, pengeluaran, serta pengontrolan operasional harian dari suatu outlet. Terus kemudian mengembangkan dan melatih SDM. Jadi mulai dari rekrutmen, mengembangkan, mengatur jadwal daripada SDM. Terus kemudian membantu promosi outlet. Jadi promosinya ada dua, ada promosi nasional dan ada promosi masing-masing wilayah atau outlet. Nah, itu tadi fungsinya sebagai operation harian. Melakukan kontrol operation suatu outlet. Nah, yang kedua adalah dia punya kemampuan untuk membuka suatu outlet baru. Nah, ini mulai dari menganalisa lokasi, menganalisa lokasi, terus kemudian mengecek legal daripada suatu tempat yang akan kita sewa, terus kemudian membuat RAB dan menyampaikan RAB nanti ke PMU untuk pengumpulan dana. Terus kemudian melakukan pengontrolan, monitor, renovasi terhadap pengadaan outlet, terus kemudian persiapan karyawan tim support, terus kemudian pembukaan outlet, terus kemudian promo dan marketing di awal-awal pembukaan outlet. Nah, ini mungkin secara garis besar tugas dari seorang pengelola lokal. Nah, item berikutnya adalah seorang pengelola lokal, dia dapatkan benefitnya itu apa sih? Ya, ini sekedar gambaran buat teman-teman yang ada di sini.
Ini adalah data saya ambil kurang lebih di September 2019. Jadi seorang pengelola lokal yang sudah terverifikasi, itu nanti dia akan menerima amanah dalam bentuk modal, misalnya kalau di AGJ, itu kurang lebih 400 sampai 600 juta. Ya, ini tanpa utang, tanpa bunga, tanpa denda. Ya, kalau Robi misalnya kurang lebih 100 sampai 160. Nah, ini nanti bergantung RAB-nya. Ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah dia mendapatkan bagi hasil dari dia kerja. Nah, ini asumsi data yang saya pakai ini tadi asumsi September, saya ganti dulu warnanya. Ini asumsi September 2019. Ya. Nah, ini di mana ya kalau omset rata-rata hariannya di bawah 3 juta, biasanya PL-nya dapat bagi hasilnya song. Ya, kalau 3 jutaan, dia baru dapatkan 1,3. Nah, kalau rata-rata 5 juta, ya, omset hariannya ini kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya 10 juta, ya, dia dapat 8 juta dari bagi hasilnya sebagai seorang PL. Nah, terus kemudian potensi penghasilan pasif income, dia juga diberikan kesempatan. Jadi setiap PL itu diberikan kesempatan untuk melakukan investasi kurang lebih ya maksimal 5% dari outlet yang dia punyai. Ya, jadi dia bisa menginvest di outlet sendiri yang dia kelola. Jadi dia memasukkan tanam saham lah di outletnya dia. Ya. Nah, terus kemudian potensi berikutnya adalah PL ini juga bisa diberikan kesempatan untuk naik karir menjadi pengelola pusat atau bisa men-scale up dia punya diri. Nah, ini contoh yang sudah melakukan itu sekarang Kang Ubay. Kang Ubay itu awalnya adalah dia mengelola kurang lebih 14 outlet di daerah Depok bersama Kang Asep. Nah, sekarang Kang Ubay udah naik jadi pengelola pusat di Soto Boyolali, Soto Seger Boyolali. Ya, nah ini sekedar contoh ada PL yang waktu itu data ini adalah September 2019, dia bagi hasil bulanannya seperti ini, ya. Terus kemudian dia menginvestasi di tempatnya dia bagi hasilnya dia sebagai investor ini. Jadi kurang lebih yang bersangkutan itu waktu itu bulan September adalah menerima 17 jutaan sebulan dari penghasilan pasif aktifnya itu 10 jutaan dari aktifnya 10 jutaan, pasifnya 7 juta. Nah, sedangkan beliau waktu itu gaji bulanannya pada saat dia keluar dari perusahaannya itu adalah kurang lebih 5 juta per bulan. Nah, tetapi kondisi sekarang ceritanya lain lagi. Ya, kondisi sekarang lagi krisis. Nah, oke. Nah, sekarang mungkin ada yang kelupaan sedikit dari materi presentasi saya. Nanti saya jelaskan di mana ya. Oke. Di sini. Sebenarnya di sini tadi ada yang kelupaan slide-nya. Di sini bagi hasil, ya. Bagi hasil ini adalah untuk pengelola pusat, nanti itu dapat bagiannya 30% ya, dari profit bersih. Ya. Sedangkan pengelola lokal itu dapat bagiannya adalah 20%. Nah, sedangkan
investor dapatnya 50%. Jadi sebenarnya adalah 50% dulu ya masing-masing, investor 50%, pengelola 50%. Nah, dari sini investor kan nanti dibagi sesuai dengan masing-masing persentase berapa saham yang ditanamkan. Sedangkan pengelola pusat dan pengelola lokal nanti itu adalah tadi pengelola pusat dapat 30% dan pengelola lokal dapat 20%. Nah, sehingga tadi dia dapatkan hitung-hitungannya tadi seperti ini. Ya. Nah, terus kemudian